Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Wonosri, Bapak Kartono SPD, yang kami hormati Bapak Ibu PTK SD Negeri Wonosri, yang kami hormati pula Bapak Penjaga SD Negeri Wonosri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam kegiatan diseminasi di SD Negeri Wonosri tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya sampai di hari yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo, yang ketiga sambutan, yang keempat penyampaian materi, yang kelima sesi berbagi, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin sekalian, untuk memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Purworejo. Dimohon kepada hadirin untuk berdiri. Terima kasih. Kepada yang bertugas, Ibu Sri Handayani untuk menduduki tempat dirijen.
Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Martono SPD selaku Kepala SD Negeri Wonosri. Kepada Bapak Martono SPD kami persilakan. Terima kasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang saya hormati, maka sebelumnya kita bersyukur pada Ilahi pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 5 SD Negeri Wonosri dalam rangka mengikuti menghadiri desiminasi budaya positif di SD Negeri Wonosri yang diselenggarakan oleh calon guru penggerak. Untuk itu mari kita tampilkan bersama dengan takbir alhamdulillahirobbilalamin. Salawat serta salam Allah semoga tercurahkan pada kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sampainya di ilmu zaman nanti. Bapak yang saya hormati, atas nama sekolah yang pertama mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya di ruang ini, dan mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kali ini tidak sesuai dengan harapan dari Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya juga terima kasih kepada Ibu Wijayanti, calon guru penggerak yang telah berbagi praktik desiminasi budaya positif ini di komunitas Progres SD Negeri Wonosri. Harapan kepada seluruh guru karyawan yang ada di SD Negeri Wonosri ini, ya paling tidak nanti yang usianya masih mencukupi minimal 10 tahun dengan batas masa pensiun bisa mengikuti ikut daftar sebagai CGD. Karena syarat utama masa kerjanya masih sisa sekitar 10 tahun. Tapi bagi Pak Sartono, Pak Marno, Bu Dewi masih ya? Masih bisa monggo daftar ini. Karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Selanjutnya kepada seluruh guru tadi, kalau bisa ya nanti apa yang telah kita terima dalam seminar kesempatan ini kita terapkan bersama-sama di SD kita ini untuk menuju ke sekolah yang lebih baik. Selanjutnya calon guru penggerak ini terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ini. Mohon kita terapkan di sini dengan baik. Dengan mengucap Bismillah pada hari ini Rabu tanggal 16 November 2022 kegiatan desiminasi budaya positif saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SD Negeri Wonosri, Bapak Martono SPD yang telah memberikan sambutan untuk kegiatan desiminasi pada hari ini. Selanjutnya adalah penyampaian materi budaya positif oleh Ibu Wijayanti SPD. Kepada Ibu Wijayanti SPD kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan desiminasi positif di SD Negeri Wonosri. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumul qiyamah nanti. Amin. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin hingga kegiatan pada hari ini dapat terlaksana. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru dan PTK yang telah hadir dalam kegiatan hari ini. Kami harapkan kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat. Jadi
Kedepannya kita dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, dimulai dari kelas kita, kemudian kelas terdekat kita, dan dalam lingkungan sekolah kita. Alhamdulillah, nanti syukur-syukur jika kita dapat mengimbaskannya kepada sekolah terdekat. Saya mulai ya. Jadi yang tema kita pada hari ini adalah diseminasi budaya positif SD Negeri Wonosri yang akan saya sampaikan. Tahu sih? Ya. Sudah. Oh iya pakai mouse ya. Oke lah. Oke. Jadi akan saya sampaikan. Bapak Ibu sudah mengetahui ya. Sudah kenal saya. Jayanti, saya guru kelas 5 SD Negeri Wonosri dan saya adalah CPP Angkatan 6 Kabupaten Purworejo. Next. Next lagi. Next lagi sama. Next. Oh balik. Oke. Pertama sebelum kita ke topik budaya positif. Di situ ada pertanyaan tematik, setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju? Setuju. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, jadi kita simpulkan dari pertanyaan tematik tersebut, Bapak Ibu setuju dengan adanya hukuman dan pemberian penghargaan. Oke. Next Pak Guru. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Disiplin, terikat, adalah mentaati peraturan. Kemudian, jadi pemaksaan. Oke, jadi kita dapatkan tadi terikat, terpaksa, dan menaati peraturan. Itu yang selama ini kita pahami. Kemudian kita ingin tahu apa sih itu nilai kebajikan universal dan apa sih itu disiplin positif. Sebentar kita akan bermain ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk mengepalkan tangan. Sebelum mengepalkan tangan, Bapak Ibu, di sini sudah terdapat benda yang Bapak Ibu anggap berharga. Mas, ya oke lah Mas, boleh mutiara atau berlian yang silakan. Bayangkan Bapak Ibu, apakah ketika Bapak Ibu menggenggam tangan Bapak Ibu itu akan melepaskan, akan membiarkan orang lain membukanya, atau Bapak Ibu dengan sukarela membuka tangan Bapak Ibu untuk memberikan hal berharga itu kepada orang lain? Bagaimana coba? Sukarela untuk membuka sendiri dan memberikan kepada orang lain. Sukarela untuk membuka sendiri dan memberikan kepada orang lain. Bagaimana yang lainnya? Betul, seperti itu ya. Oke, jadi next. Itu adalah ilusi kita. Next Pak Guru. Ilusi kita tentang mengontrol siswa. Jadi ilusi guru mengontrol siswa. Jadi ibaratnya kalau kita itu dapat menghandle, mengontrol siswa dengan kekuatan kita, itu yang kita percaya selama ini. Ya atau tidak? Iya, oke. Jadi kita kembali lagi kepada kepalan tangan tadi yang membuka. Tangan kita bisa kita buka karena keinginan siapa tadi? Kita sendiri, ya kan? Kita ingin memberikan atau tidak itu tergantung kita. Oke, jadi kontrol
motivasi kita itu erat kaitannya dengan diri kita sendiri. Kita yang mengontrol diri sendiri. Oke ya. Jadi ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya kan, jadi dulu saya ya seperti itu ya. Jadi saya merasa bahwa saya itu sudah menjadi guru yang baik, sudah menjadi guru yang benar. Karena ketika murid saya itu melakukan pelanggaran, saya menegurnya, memberikan hukumannya agar siswa tersebut dapat berdisiplin, ya kan? Ya, itu ketika saya belum mengenal apa itu disiplin positif. Nanti ketika kita mengenal disiplin positif lebih jauh, kita akan gitu ya. Oke. Terus yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita anggap bahwa kita memberikan penghargaan, kita memberikan pujian, itu nanti akan membuat anak itu semakin termotivasi. Nah, tadi kembali kepada motivasi fisik. Jadi sebenarnya motivasi yang terbesar adalah berada di dalam diri sendiri. Jadi ketika kita memberikan motivasi yang berupa pujian, penghargaan, reward tadi justru membuat anak yang misalnya nih, yang dia belum bisa mencapai hal tersebut, dia nanti akan semakin kalau bahasa Jawa itu flow, dia membuat ya kan? Iya, jadi anak akan semakin merasa lemah, bisa dikatakan jadi frustasi. Apa yang dikatakan Allah, tahu kan misalnya. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ya tadi. Jadi disiplin tadi itu ada kata terpaksa yang kita tahu ya, itu ada kata memaksa. Padahal sebenarnya tidak ya. Oke, kita lanjut next dulu. Oke, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi kita bermain kepala tangan adalah diri sendiri. Stimulus respon dan teori kontrol itu ada perbedaannya. Yang respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, atau kita memilih untuk berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk pada anak didik kita itu biasanya kan kita ingin kita itu anak-anak itu memiliki pandangan yang sama dengan kita. Ya tidak? Begitu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak didik kita itu melakukan suatu kesalahan, kita cap langsung anak tersebut melakukan hal buruk. Padahal sebenarnya mungkin anak tersebut itu melakukan hal tersebut ada alasannya. Kemudian sebenarnya menurut teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tadi kembali kepada apa sih alasan anak tersebut melakukan hal buruk tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya, itu ketika stimulus respon. Sama ketika si yang berperan itu adalah murid. Jadi murid itu merasa saya itu bisa dikontrol oleh guru-guru saya, bapak ibu guru saya. Padahal sebenarnya yang dapat mengontrol mereka adalah diri sendiri. Oke. Teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain ketika di stimulus respon, dan pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi posisi kita sebagai pendidik di sini adalah kita itu tidak berusaha untuk mengontrol anak tersebut menjadi anak yang berdisiplin, tapi kita membantu, mengarahkan, menuntun. Oke, terus ya? Ya, oke. Kemudian pada disiplin yang tadi pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baik. Ketika kita memiliki pandangan disiplin yang seperti pemaksaan, terikat, mematuhi peraturan, itu jadinya itu stimulus responnya itu model berpikir menang dan kalah. Tapi ketika kita menggunakan teori kontrol, maka model berpikir kita adalah win-win, jadi menang dan menang. Next Pak Guru. Oke, kita langsung ke makna disiplin Pak Guru. Next. Oke, next lagi.
Oke, next lagi. Next, itu balik. Next ya. Ya, oke. Apa makna disiplin? Tadi kita sudah menyepakati ya, yang kita ketahui bahwa disiplin itu bersifat memaksa, mengikat, dan untuk berkaitan dengan peraturan sekolah. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi di sini kita bicara tentang budaya positif itu kita ingin membelajarkan anak untuk dapat meyakini nilai kebajikan-kebajikan yang mereka miliki. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan itu cenderung pada disiplin. Jadi kalau untuk kepatuhan berarti sifatnya adalah tadi memaksa, gitu. Padahal untuk sebenarnya makna disiplin tadi adalah belajar. Jadi kita bersama-sama dengan siswa itu belajar untuk disiplin. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena anak harus mematuhi peraturan sekolah misalnya ya. Ya memang benar peraturan itu harus ada, tapi bukan kita untuk memaksanya, tapi kita bersama-sama kita untuk mencapai kesepakatan. Kita harus meyakini yang namanya adalah nilai kebajikan, nilai kebajikan universal. Jadi nilai, kalau kita mendengar kata nilai-nilai yang berkaitan dengan norma itu kan berarti berkaitan dengan apa itu? Peraturan, nilai, kualitas. Oke, jadi nilai kebajikan itu sifat manusia yang sudah positif. Jadi yang jadi nilai-nilai kebajikan yang kita miliki itu sudah ada sejak kita masih kecil ya. Oke, jadi nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, lintas suku, lintas agama, lintas kebudayaan, lintas latar belakang ekonomi, keluarga, dan masih banyak lagi ya. Oke, dengan mengaitkan dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi kita akan tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita bicara tentang nilai kebajikan kita pada kelas 1 dan kelas 4 itu sudah pada kurikulum apa Bu? Ya, kurikulum merdeka. Jadi di dalam kurikulum merdeka itu tujuan pendidikan kita adalah untuk ya, jadi tujuan pendidikan kita adalah agar peserta didik kita itu ya menjadi profil pelajar Pancasila. Apa saja itu yang mesti ya? Profil pelajar Pancasila: beriman dan kepada Yang Maha Esa, terus berkegiatan, berkenalan, ya, kritis, kreatif, inovatif. Ya, oke. Jadi itu adalah tujuan pendidikan kita menurut filosofi, sesuai dengan filosofi diajar di Bantoro ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke budaya positif, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke. Motivasi, kita ke motivasi Pak. Lanjut, next. Ya, oke. Motivasi, teori motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada 3 jenis. Jadi eksternal, internal, ya. Kalau eksternal itu jadi motivasinya kita peroleh tentu saja dari luar. Jadi kita itu termotivasi misalnya untuk menghindari hukuman atau
atau ketidaknyamanan, kita terpaksa itu mematuhi peraturan. Kalau internal itu kita dengan sadar, kita dengan sendirinya sadar bahwa kita jika menaati peraturan maka kita akan mendapatkan sebuah budaya positif, kita melakukan disiplin positif. Lanjut Pak Guru. Menurut Haji Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sesuai dengan saat ini mikro merdeka, merdeka belajar, merdeka mengajar. Jadi terlepas dari perintah, jadi yang bisa memerintah adalah diri sendiri. Jadi kita itu bersinergi bersama-sama. Jadi bukan berarti berjalan sendiri-sendiri, tidak. Kemudian lanjut Pak Guru. Dihukum oleh penghargaan. Next. Dihukum oleh penghargaan. Tadi ketika kita misalnya kita itu biasanya itu pencapaian kognitifnya, pengetahuannya itu masih kurang. Tapi ketika kita memancing dengan besok kalau kamu dapat nilai 10, Bu Guru kasih hadiah misalnya, atau Bu Guru kasih poin kebaikan misalnya. Dan ternyata dari situ tuh kita akan menimbulkan efek yang negatif bagi anak, bagi peserta didiknya. Jadi ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya saja, misalnya jika kita tidak memberikan imbalan atau motivasi, nanti anak tersebut jadinya malah tidak mau kan. Jadi penghargaan itu intinya malah menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi misalnya maksudnya begini. Jadi harusnya yang dapat penghargaan itu adalah si A karena dia itu benar-benar memang bisa berprestasi. Tapi ketika kita memancing, nanti yang dapat nilai 10 guru kasih hadiah, mereka akan berlomba-lomba. Tapi kan ketika itu kan, setelah itu anak bisa jadi lupa karena motivasinya tidak dari dalam diri sendiri, tapi dari kita, dari orang lain, dari gurunya. Penghargaan jadi dikatakan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi bisa merusak hubungan dengan temannya, ya kan? Ya, bisa merusak hubungan dengan pak guru-gurunya. Jadi misalnya tidak percaya, kan misalnya dikatakan pak guru pilih kasih atau dan lain sebagainya. Ini betul? Ya, lanjut Pak Guru. Penghargaan dihukum oleh penghargaan. Jadi menurunkan kualitas penghargaan, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Jadi yang kita sampaikan tadi ya, bahwa dengan memberikan penghargaan yang tidak dasar si anak itu nanti melakukan sesuatu tidak sesuai dengan keinginannya sendiri, tapi si anak itu karena termotivasi oleh dorongan dari luar, dari eksternal. Jadi itu malah menghukum anaknya sendiri. Juga kita sebagai pendidik itu merasa bersalah. Kemudian lanjut Pak Guru. Nah, kita akan belajar tentang sama-sama ya, belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Mendengar kata hukuman, apa sih itu hukuman? Apa Bu? Tindakan negatif. Tindakan Setelah setelah kesalahan. apa? Tindakan negatif setelah anak melakukan kesalahan. Dari Bu Guru. Pak Guru enggak ya? Kebanyakan Kebanyakan. Jadi hukuman itu tadi intinya tindakan negatif dan kita nanti bisa berupa verbal atau bisa berupa tindakan, ya kan? Dari verbal misalnya kita hanya menyindir atau nyuruh mengatai anak tersebut hal-hal yang negatif, dan kemudian tindakan misalnya masih ada yang main tangan atau misalnya menghukum dengan berlari keliling lapangan. Dulu itu saya pernah ya, ketika anak melakukan kesalahan itu saya minta untuk lari keliling lapangan. Tapi
ketika saya sudah belajar namanya restitusi, jadi sadar saya, oh sebetulnya saya itu keliru. Jadi mungkin karena masih kecil ya Bu ya. Oke. Konsekuensi. Apa sih itu konsekuensi? Apa? Nah, apa Pak Guru? Tidak tahu apa? Ya guru bahasa Indonesia. Tidak lanjutnya. Jadi istilahnya misalnya si anak itu melakukan sesuatu kekeliruan, ya kan? Bukan jadi disiplinnya negatif, ada tindak lanjutnya begitu maksudnya ya. Oke, nah sekarang kita ingin tahu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat begini. Saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, ini Bapak itu konsekuensi ya. Oke, kita lanjut. Lari enggak Pak Guru enggak. Maksudnya lanjut soal. Oke. Terima kasih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, sip ya. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari kayaknya asik jadinya ini ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Oke, ini untuk pelajaran PJK hukuman ya. Oke, kita cari tahu apa sih sebenarnya itu hukuman atau konsekuensi. Next Pak Guru. Oke, jadi tadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu adalah hukuman. Ya. Konsekuensinya terus bagaimana? Konsekuensinya kita tanya. Ya, terima kasih Guru. Jadi kita tanya sama murid kita. Apa Kamu, penyebabnya? ya, kenapa kamu kok terlambat? Kamu kesiangan. Ya, kalau kesiangan, kalau hari ini kesiangan berarti besok harusnya bagaimana dia tidak terlambat? Ya, jadi konsekuensinya anak harus bangun lebih awal. Ya, oke. Ya, ada rasa tanggung jawab tadi kembali kepada nilai kebajikan. Oke, lari mengelilingi lapangan tadi benar ya hukuman. Murid push up karena tidak menggunakan masker, hukuman. Seharusnya kalau tidak memakai masker, kalau kita konsekuensi nilai kebajikan maka Ditanya penyebabnya. ya ditanya penyebabnya. Terus Punya apa? nah tidak punya atau lupa. Jika misalnya anak menjawab lupa, apa yang akan kita lakukan? Ya, besok tadi tidak lupa. Ya, dan Tidak punya guru kan enggak? ya, oke. Jadi anak untuk membawa, oke? Anak untuk membawa. Jadi ya, betul sekali. Jadi itu konsekuensinya. Nanti kita ya Ditanya Mbak. akan menuju restitusi tadi nanti. Yang terakhir ya, yang tadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu adalah konsekuensi. Karena kan pelajaran PJOK. Boleh jadi. Ya, karena cocok itu masuk ya. Kecuali kalau misalnya pelajaran agama ya Pak Guru ya nggak boleh disuruh lari ya. Hukuman hari ini. Jadi kan hukuman. Oke, next Pak Guru. Oh ya maaf. Nanti teman. Oke, ini juga. Oke, jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Jadi kalau kita misalnya menegur dengan kata-kata, kita misalnya meminta anak untuk lari di lapangan, itu di sini tuh menghina.
Bedanya Kemudian Bedanya apa? Iya. Ya, betul saya itu merasa bersalah itu. Sebab saya udah jadi sadar kayak ditampar dulu. Berarti aku salah ternyata. Harusnya itu saya ajak hidup, kita bicara baik-baik ya. Terus tadi Pak, dua apa Pak? bedanya itu. Iya itu tadi bedanya itu. Tapi kalau menghukum itu kan untuk supaya lain kali lebih disiplin lagi. Nah itu kan tadi jadi nanti makanya kita akan mengenal namanya restitusi Bapak. Iya, oke. Nanti beda itu antara hukuman dengan restitusi. Nanti kita akan cari tahu apa itu restitusi. Jadi nanti anak jadinya itu malah selain sakit hati ya, sakit fisik juga capek kan. Terus kan malu tuh anak, mesti kan dikerubungi ditanya. Lain kali nggak masuk ya. Iya toh. Terus anak itu menjadi benci sama namanya kata disiplin. Iya. Iya kan. Terus hukuman itu bersifat paksaan. Kalau untuk konsekuensi itu stimulus tanggapan. Jadi kita memberikan tanggapan mengapa kok anak tersebut itu kok melakukan hal yang buruk. Kita harus mencari tahu. Kemudian konsep diri menjadi buruk. Kalau yang konsekuensi itu konsep dirinya baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ngapusi atau mungkin pandai berbohong, beralasan, gitu? Ya atau tidak? Kalau bersih itu gimana, Mbak? Ya itu kalau untuk kesepakatan. Tapi enggak harap PR. Karena apa sih lagi sih? Itu jadinya hukuman ya. Ngarep kayak lawan. Itu misalnya tidak mengerjakan tugas itu konsekuensinya apa Pak Guru? Kalau itu konsekuensinya mengerjakan lipat, tidak mengerjakan tugas tapi mengerjakannya menjadi berlipat, misalnya sampai 2 kali. Mengerjakan berlipat. Hukuman anak Itu namanya hukuman guru. Jadi kita tanya ngobrol. Hukuman itu lebih banyak dalam pemikiran ya, Pak. Jadi negatif jadinya di sini tuh bagi anak itu jangkanya tuh panjang. Siswa nggak boleh. Jadi mungkin memang sulit ya, tapi kalau kita pelan-pelan melakukan budaya positif tersebut, insya Allah kita bisa melaksanakannya. Setuju betul? Alhamdulillah ya. Jadi nanti kita akan sampai ke namanya restitusi. Oke, kita lanjut ya. Next. Nah, yang restitusi Pak. Restitusi. Nah, ya, jadi kita ke restitusi. Apa sih itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi ketika tadi anak tidak membawa masker, itu kita ajak ngobrol. Mengapa kok kamu nggak bawa masker Lendo? Gitu kan? Nanti anak menjawab, lupa, nggak punya. Nah, itu kan kita jadi tahu. Jadi kita tidak langsung hukumnya, kita tidak langsung memberikan hukuman apa yang tepat kepada anak. Nggak usah. Ya, jadi kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Nanti anak kan jadi sadar, oh iya ini kan lagi musimnya pandemi misalnya. Jadi ya, jadi anak nanti besok bisa ingat untuk membawa, karena itu kan nilai keyakinan kebajikan kesehatan. Jadi kesehatan bersama. Oke, itu adalah restitusi. Jadi kalau dari kalimat itu bagaimana Bapak ini? Apakah ada yang mengganjal atau masih bingung? Lumayan ya. Jadi lumayan tahu ya. Mulai kita belajar di sekolah. tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Iya, intinya itu. Suruh nyapu. Namun saya kalau itu Mbak, misalnya murid saya itu berkali-kali kalau tugas itu tidak mengerjakan terus ada teko itu wamil banget bagaimana. Padahal sering sudah saya suruh kalau kamu tidak mengerjakan 2 kali juara apa Ya itu tadi kita kembali bahwa kalau hukuman ternyata itu menjadi anak benci sama hal yang disiplin kan. Jadi anaknya pun bangga terus kemudian Terus solusinya gimana ya kalau ada anak yang seperti
berulang-ulang. Ya, Itu satu tinggal satu itu. Ini sudah banyak perubahan. ya alhamdulillah. Nah, tinggal Eko kemarin Tinggal bapaknya Eko. saya panggil. Oh, Ya, saya ya apa? Ada komunikasi. Komunikasi tolong Ya. kita kerjasama. harus Sedikit bikin dulu, sekolah ibunya kelas. saya panggil terus Jom. untuk menerapkan disiplin yang baik itu bagaimana? Ya, nah, jadi gini Bu, kita duduk, kita ajak tuh anak duduk, kita ngobrol. Jadi kita itu menjadi kontrol penuh, tapi kita ingin dengan kontrol kita tuh anak itu jadi punya motivasi intrinsik. Gimana ya caranya biar aku tuh nggak lupa lagi, biar aku bisa mengerjakan tugas lagi. Jadi ada tanggung jawab dalam dirinya si anak itu. Kita ajak ngobrol, kita guru misalnya Bu Dewi mencari tahu. Tidak langsung dihukum ya Pak? Iya, tidak langsung Dihukum dihukum. di Ditanya dulu. Iya, diajak bicara terus apa? Rangkul dulu. Iya, dirangkul dulu. Lupa terus Nah, ditanya. jadi Sabar. kalau yang harus sabar ya Pak. Jadi gini, kita ajak duduk dua misalnya kan, kita cari tahu alasannya. Nanti kita tanya anak, Ale kalau kayak gitu berarti apa yang kamu lakukan tuh udah benar apa belum gitu. Nah, nanti kita pancing-pancing dengan pertanyaan, tetapi pertanyaannya bukan ingin membuat anak merasa bersalah, tapi kita ingin bahwa anak itu menjadi sadar dengan dia itu harus punya keyakinan. Kalau kayak di kelas kami itu kebetulan ada keyakinan kelas ya. Jadi ada keyakinan kelas walaupun ya kadang-kadang ya Pak Guru ya masih ada yang tidak mengerjakan ya. Tapi dengan adanya kesepakatan kelas itu kan anak menjadi lebih tanggung jawab. Sudah diyakini bahwa ketika tahun ajaran baru kami punya kesepakatan kelas, kalau misalnya dengan temannya tidak boleh saling mengejek, ya harusnya kan nilai keyakinannya kan menyayangi, ya kan kebersamaan. Jadi kita berikan apa ya pemahaman, kita ajak anak diskusi, tapi kita tidak boleh apa ya membuat si anak itu menjadi merasa bersalah. Kita hanya memancing-mancingnya dengan pertanyaan yang si anak itu sampai menemukan bahwa dia jadi sadar, oh ternyata yang aku lakukan itu belum benar ya. Jadi insya Allah pelan-pelan bisa Bu. Kalau kemarin yang kasus saya yang buat video itu, yang Haji Tri Haji itu kan dia itu memanggil nama temannya dengan nama bapak atau ibu atau mbahnya gitu ya. Ya itu ternyata itu kelas 4 juga itu ya lapor ke saya dan muridnya pun jawab ke saya dan kasusnya itu Mas Hadi juga itu aktornya itu Mas Hadi. Jadi waktu itu saya meminjam uang kepala sekolah ya Pak ya. Itu untuk ya sekalian praktek restitusi juga sekalian syuting. Jadi saya berkomunikasi sama si anak, menanyakan mengapa kok kamu kok memanggil nama Zahra kok dengan nama bapaknya. Si anak menjawab, kesel Bu, lah kesal kenapa? Pasti ada sebabnya kan. Jadi ketika dia asik hajinya itu asik, itu dia diganggu, sering diganggu karena memang Feli, Zahra itu anaknya usil. Itu jadi dia merasa terganggu. Jadi sampai dia memanggil nama Zahra dengan nama ayahnya. Terus saya tanya, kalau begitu yang kamu lakukan itu udah benar atau salah? Salah Bu. Terus sebaiknya bagaimana? Ya saya memanggil nama Mbak Zahra dengan namanya, tidak dengan menggunakan nama ayahnya atau mbahnya. Terus kita ajak janji itu si anak. Kita tanya dulu. Kalau kamu melakukan hal itu kan tadi sudah tahu salah. Lah sebaiknya tuh nilai keyakinan yang kamu dapatkan itu apa? Kan harusnya kan kalau sama teman kan saling menyayangi ya kan, ada rasa menghargai. Nah nanti ternyata Mas Hadi kan seperti itu, berarti dia udah ketemu tuh, dia udah dapat kalau dia ternyata salah dan harus menyayangi teman-temannya kembali pada kesepakatan kelas. Nah dari situ alhamdulillah itu sampai sekarang Mas Hadi ya jangan lagi ya besok-besok itu memanggil nama teman-temannya dengan nama ayahnya. Seperti itu. Jadi kalau kita ya memang sulit
sulit karena untuk namanya anak SD kita ajak komunikasi untuk cari solusi masalah itu kan tidak mudah kan. Jadi kita bagaimana kita itu harus memacu dengan pertanyaan-pertanyaan romantik sampai anak itu bisa menyadari apa sih kehidupannya dia harus bagaimana. Oke. Ya, oke, itu adalah restitusi. Next Pak Guru. Oke, silakan sambil diunjuk Pak Guru. Saya juga harus sebentar. Sudah Pak, saya ini. Alah, ya Pak. Ada di sini nongkrong kali Pak. Oke, kita ke ciri-ciri restitusi Pak Guru. Ciri-ciri restitusi. Next. Balik. Next. Kan ini? Oke, yes. Ciri-ciri restitusi. Jadi ciri-cirinya itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kayak tadi saya tidak memakai masker, jadinya kan tahu saya itu salah karena lupa tidak membawa masker. Besok lagi saya harus membawa. Memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita sering menghukum anak didik kita, nanti yourself pasti ada rasa jauh ya, hubungannya tuh si anak bisa jadi takut, terus Gak bisa curhat. ya kalau curhat mungkin beda lagi ya. Jadi anak itu takut atau tidak, malah bisa jadi yourself jadi pembenci kita. Pelajarannya gak masuk. Ya, pelajarannya nggak masuk ya karena udah terlanjur itu tadi takut, benci. Terus tawaran bukan paksaan. Jadi kita itu bukan paksa anak untuk tadi misalnya disuruh lari di lapangan, ya, tapi kita cari solusinya bersama-sama. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak itu kita bimbing untuk kita tuntut untuk mencari keyakinan yang nilai-nilai kebajikan universal tadi yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Walaupun sulit, insya Allah kita bisa ya, karena ya memang harus pelan-pelan ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita itu mencari solusi. Mengapa? Ya, mencari pemecahan masalahnya. Jadi anak itu bisa kembali kepada kelompoknya. Gitu. Oke, lanjut Pak Guru. Keyakinan kelas. Oke, next. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ini sedikit cerita ya dari Ibu PI kemarin yang pendamping praktek ya. Ketika PI, beliau itu mengatakan ketika ada akreditasi, sekolah itu tidak ada peraturan sekolah Pak. Tidak memiliki peraturan sekolah. Sama aksesori yang mau dikasih nilai 0. Iya. Terus ketika kepala sekolahnya mengatakan, sebentar, ini saya kebetulan guru saya ada yang guru penggerak, ya udah guru penggerak itu Pak. Nah, terus asesornya langsung bilang, ayo ini aku langsung kalah, karena memang tidak boleh membuat pertemuan, ya tidak ada, jadi tidak jadi nilai 0, ya seperti itu. Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kalau keyakinan itu kita mengadakan kesepakatan. Kita yakin itu nilai-nilai apa yang akan kita yakini dalam kelas kita. Misalnya, next Pak Guru. Next lagi. Next. Kan yang ada gambar-gambarnya. Balik lagi. Pelan. Yes, oke. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Tadi kita kembali ke peraturan ya. Yang sisi kiri TK Dharma Wanita Persatuan 1
Kesepakatan kelas sama-sama bunyinya adalah kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang A, guru dan murid saling menyayangi. Menjaga kebersihan sekolah, kami murid yang semangat belajar, dan seterusnya ya. Jadi ada kata tertib. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi intinya kalau peraturan itu lebih memaksa. Jadi misalnya tertib, karena harus tertib. Jadi ini dulu saya membuat kesepakatan kelasnya karena belum belajar restitusi ya. Jadi masih seperti peraturan. Ya, tapi ketika kita keyakinan kelasnya sudah belajar restitusi, maka itu kalimatnya itu mengandung hal-hal yang positif ya. Misalnya, kami guru dan murid saling menyayangi, ya kan? Jadi saling menghargai. Kami murid yang semangat belajar, atau misalnya kalau saya dulu itu menyimak pelajaran dengan sungguh-sungguh itu lebih kepada peraturan, ya berarti ya. Jadi kami murid yang semangat belajar, nah itu kan keyakinan kelas. Jadi nanti keyakinannya jadinya tanggung jawab. Jadi di dalam kesepakatan kelas itu tadi dalamnya mengandung keyakinan. Oke, ada pandangan ya apa itu kesepakatan kelas gitu. Ya, jadi kita harus membuatnya dengan kalimat yang bagaimana? Lebih halus ya. Coba memotong sebentar Bu. Ya, silakan Pak. Kaitannya dengan tadi kesepakatan kelas. Janji siswa yang diucapkan absen bagaimana? Iya, itu terkait dengan janji siswa itu harus kita perbaiki Pak. Padahal itu dari dinas artinya disarankan untuk membuat janji siswa. Iya. Seperti itu janji siswa. Iya. Tidak sesuai ya. Dan kalau kita masukkan ke restitusi kesepakatan kelas tentunya tidak sesuai. Jadi kalau kita membuat janji siswanya harus kita lebihkan halus. Iya, betul. Kalimatnya di otak hati ya Bu. Iya. Oke. Jadi PR buat kita bersama itu ya. Oke, lanjut. Mengubah kalimat. Oke, ini lewat aja Pak Bu. Oke, nah ini yang tabel Pak Bu. Ya, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelasnya misalnya bagaimana nih? Apa? Jawabannya? Ya nggak ada lah, nanti jawabannya stres dong. Kalimatnya menjadi lebih halus. Terima kasih sudah menempatkan buku di tempatnya. Terima kasih sudah menempatkan buku di tempat semula. Ya boleh ya. Terima kasih sudah menempatkan buku di tempat yang semula. Dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturannya. Keyakinannya bagaimana tuh? Awas ada lagi. Sama. Oke, apa ya? Jawab. Saya harus selalu menyayangi orang lain. Ya, leres. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya bagaimana? Berangkat lebih awal lebih baik. Oke lah Pak. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Apa Pak? Gimana Pak? Kekerasan baik kerukunan cinta. Oh, dan tidak itu masih peraturan. Oh, iya ya. Ya, oke. Terima kasih kita menyampaikan. Jadi kita ketika membuat keyakinan kelas itu kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Jadi kalau dilarang tidak boleh, tidak sesuai. Oke, yuk kita cari tahu jawabannya. Saya Pak Guru. Nah, ini loh. Mas Rex. Next, oke. Nah, jadi keyakinan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi terima kasih sudah memberikan tanggung jawab. Jadi keyakinan dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan lain sebagainya. Jadi lebih halus atau tidak ini? Iya, lebih halus ya. Jadi kalau kita menerapkan restitusi di kelas sekolah kita, setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, semoga pelan-pelan nggak apa-apa, saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar.
Next Pak Guru. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia. Jadi kembali tadi kita ke yang kita cari tahu mengapa anak itu berbuat buruk. Itu ternyata tuh ada kaitannya sama kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Kedua, penguasaan. Ketiga, kebebasan. Kelima, kesenangan dan bertahan hidup. Nah, sekarang saya mau tanya, ketika Bapak Ibu di dalam kelas sedang melaksanakan pembelajaran, apakah ada siswa-siswa yang asik sendiri atau pelayan atau Keluarnya kelas besar ya tidak. Oh, pelayan kelas besar tidak ya? Kecil. Oh ya, pasti kalau kelas besar biasanya apa Bu? Paling cerita ngobrol jejeli. Oke, cerita ngobrol dengan jajarnya ya. Jadi ternyata tuh mereka, ya, mereka melakukan hal tersebut itu karena ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Karena biasanya kalau anak SD caper gitu kan, cari perhatian karena mereka itu merasa, misalnya tadi ada yang cerita sendiri ya Bu ya, dia mungkin karena kalau kita kaitkan di sini tuh, apakah kaitannya dengan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup yang mana? Ngomong sendiri. Ya. Mungkin anak itu penguasaannya kurang ketika dijelaskan mungkin terjadi enggan untuk belajar malah solusinya ngomong diri. Nah itu apa itu? Karena dia itu kebutuhan apa yang sampai anak tersebut itu sampai ngomong sendiri aja gitu. Penguasaan untuk materinya kemungkinan Ini kalau penguasaan di situ anak itu butuh diakui. Anak itu butuh diakui. Saya itu tuh misalnya kayak kalau yang jadi preman itu panggah. Nah panggah pas luar apa? panggah pas luar apa ya? Oke, jadi itu si anak itu sebenarnya tuh karena dia itu kebutuhan dasar penguasaannya. Itu dia ingin diakui, dia ingin berkuasa. Mungkin kalau di rumah karena dia apa ya sama orang tuanya Dimanja atau terlalu tertekan, misalnya itu bisa menyebabkan anak berbuat buruk. Jadi kalau yang layak ya Bu, yang layak di dalam kelas itu kalau kita kaitkan sama kebutuhan dasar manusia ini yang mana kira-kira Bapak Ibu? Kebebasan, betul sekali. Jadi anak itu butuh merasa bebas. Nah, tapi kan ada waktu istirahat misalnya. Bebas lagi ya. Jadi benar karena anak itu merasa kebutuhan dasar kebebasannya itu tertekan. Makanya si anak itu sampai berlarian, sampai bercerita sendiri. Ya. Nah, terus bagaimana solusinya? Ya harus kita ajak tadi namanya restitusi ya, kita ajak ngobrol si anaknya. Pendekatan itu sekali. Ya, jadi biar anak itu tidak benci namanya disiplin ya. Oke, next Pak Guru. Kita ke 5 posisi kontrol ya. Jadi 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi misalnya kita contohkan yang baris pertama saja ya, yang guru berdua menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu kita menghukum siswa kita. Atau kita ingin menjadi pendidik yang membuat orang merasa bersalah, misalnya, ya Allah, ibu ini guru kecewa loh, begini, misalnya. Nah itu si anak itu jadi merasa bersalah. Atau kita ingin menjadi teman bagi anak. Jangan toleh kayak gini, nah itu kita posisikan sebagai teman. Atau kita ingin menjadi pemantau, menghitung dan mengukur apa yang dilakukan si anak itu. Kita hanya ingin kita melihat saja, itu kita memantau. Atau kita ingin menjadi manajer. Jadi posisi manajer ini kita pakai dalam restitusi. Jadi kita adalah pengontrolnya, ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa 5 posisi kontrol, tapi tentu saja ya tidak sebagai apa yo, tidak sebagai apa. Ketika dalam restitusi kita sebagai manajer, kita mengontrol, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik kepada siswa agar siswa itu
dapat menyelesaikan masalahnya. Tapi itu kalau kita dalam restitusi. Dari 5 posisi kontrol itu yang harus kita hindari yang mana? Kita sebagai apa? Iya, betul. Jadi kita harus menghindari posisi kita sebagai penghukum. Karena nanti ketika kita menghukum, dampaknya itu jadi pendek dan panjang, dan bisa jadi siswa itu menyimpan dendam, bisa ya, terus membenci kita itu bisa. Jadi ternyata ya kita harus melaksanakan restitusi. Yuk, next Pak Guru. Nah, nih pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, saya kecewa sekali sama kamu, nak, itu membuat orang merasa bersalah. Jadi mungkin kayak kadang tidak itu yang kita sadari ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi sudah kita menghukum vonis si anak. Ayolah demi ibu dan bapak pengambilan misalnya itu kita sebagai teman. Atau kita misalnya apakah kamu mau mendapatkan stiker tentang hari ini? Nah itu kita sebagai pemantau. Terus sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu kita kembali ke restitusi. Ya, oke. Jadi bagaimana sampai di sini dulu? Enggak, maksudnya masih lanjut ya. Sampai saat ini itu apakah Bapak Ibu ada pengalaman baru tentang menghukum dan memberikan solusi? Restitusi lebih cenderung ke yang mana? Apakah mungkin hukuman sekarang udah nggak berupa hukuman fisik ya, tapi masih tetap ada hukumannya. Oke, jadi mungkin pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, kita bisa menerapkan segitiga restitusi nanti. Oke, next Pak Guru. Nah, next. Yang budaya positif segitiga restitusi next. Next. Dan ya itu. Oke, segitiga restitusi itu di dalam praktik segitiga restitusi kita nanti akan mencari solusi dari permasalahan si anak, mengapa anak itu berbuat buruk ya. Jadi di sini ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Kita cari tahu tuh, mengapa kok kamu melakukan hal tersebut, ya kan? Apa yang kamu lakukan itu sudah benar atau belum? Ya. Terus kemudian dari seharusnya tuh kamu bagaimana? Ya. Terus dari situ nilai yang dapat seharusnya tuh nilai kebajikan, nilai keyakinan apa yang harus kamu miliki. Nah dari situ nanti anak akan mendapatkan solusi permasalahannya. Sulit deh? Bagaimana? Apakah sulit? ya secara perlahan-lahan bisa kita lakukan. Iya. Oke, terima kasih. Kita kalau akan langsung harus cuman yang nggak bisa langsung harus bisa. Iya. Ya separuh lah. Ya, saya kemarin juga sama Bu. Jadi tidak. Ustaz, ya, kalau saya biasanya kadang-kadang kita karena belum mengerjakan besok pagi 2 kali ya. Ya. Tambah pintar sampai begitu. ya, Kan misalkan 2 kali kan lebih pintar lah. Satu pintar saya. jadinya terpaksa gitu. Ya. Iya terpaksa. Ya apa kan alamannya. Itu tambah banyak ya. Oke, jadi Kelas 1 ya Mbak. tapi tidak ada teman ya, alhamdulillah. Ada sedikit emosi. Emosinya Fisik kalau karena apa? Misalnya, coba bisa sharing. Mengapa ya, kok? karena anak disuruh nggak langsung merasakan pengalaman yang istimewa itu. Oke. Kadang agak emosi tapi ya harus kembali Ya, handle ya. kembali dodone dilus. Ya, banyak apa ya? Harus kok dilus. Oke, kita lanjut. Maaf saya. Ya. Berarti nek
sentak. Begini kalau Tak sentak. Sakit hati nanti ke anaknya, Pak. Farel kenapa berarti? Coba bisa share kenapa Farel? Farel itu ya dari segi apa saja ya dia ya. Dari segi mengerjakan soal, mengerjakan pelajaran itu ya nggak benar juga sebagai apa ya kriminal mau mempengaruhi teman-temannya. Jadi mempengaruhi untuk berbuat buruk gitu ya. Jadi mungkin suatu waktu ya Setengah hukuman atau apa itu tadi? restitusi. Oh, Ya pelan-pelan jadi nanti anak diajak ngobrol. Tapi itu mungkin dari keluarga. Mungkin faktor keluarga karena dia itu keluarga yang nggak bisa mungkin. Oke, kita lanjut ya. Next Pak. Ya, oke. Oh, no. Yang menstabilkan identitas. Tek. Ya, oke. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, guru berkata misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Saya dulu juga pernah berbuat salah misalnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Tapi yuk mari kita cari solusinya bersama-sama. Mungkin seperti terlihat hayal, susah gitu ya untuk melakukan restitusi ini. Tapi kalau kita pelan-pelan, insya Allah bisa. Oke, next Pak Guru. Saya nanti langsung. Oke, yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau need atau kebutuhan dasar yang dimilikinya. Jadi tadi kayak yang kelas 2 itu banyak yang jalan-jalan, berlari ketika pelajaran itu mungkin karena kebutuhan kebebasannya dia tidak merasa bebas jika harus duduk. Umur segitu memang masanya bermain ya. Oke, guru berkata misalnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, misalnya sampai keluar kelas keliling lapangan, sakar PDW misalnya kan tidak, tapi anak ternyata masih punya apa istilahnya nurani, gitu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus kumpul? Ya, misalnya ada murid kita yang kalau tidak sesuai dengan keinginan terus ya tidak mau, terus misalnya sampai memukul temannya. Nah, itu kita harus melakukan restitusi ya. Lanjut Pak Guru. Menanyakan keyakinan. Nah, jadi anak melihat kesalahannya dengan norma sosial dan nilai-nilai yang ditemukan mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas satu sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Misalnya tadi tanggung jawab, kesehatan, kebersamaan, saling menghargai, saling menyayangi. Ya. Jadi kita kembalikan kepada keyakinan kelas kita. Next, oh ya habis ya, habis. Oke, Bapak Ibu guru itu adalah tentang revolusi budaya positif. Coba bisa Bapak Ibu sharing memberikan refleksi atau pengalaman yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan diseminasi kali ini. Ayo silakan Bapak Ibu guru. Refleksi dari kegiatan kita hari ini. Bagaimana sikap kita terhadap perbuatan buruk yang dilakukan oleh siswa kita. Coba saya minta
berbaginya, sharingnya. Monggo, kepala sekolah. Monggo. Becek, Pak. Becek. Becek. Yang lama. Monggo, silakan sing. Halo guys, monggo sinten sing badhe sharing ini ya. Jadi sekarang kita sudah menginjak ke sesi berbagi Masuki. destinasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu Wijayanti. Dipersilakan kepada Bapak Ibu guru untuk dapat berbagi dalam forum ini. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Wija untuk materi yang sudah disampaikan, mohon kita sharing bersama di sini ya. Ada yang kurang tahu atau ada yang mau disampaikan kepada semuanya? Boleh? Ayo, Bu. Monggo. Sinten? Monggo. Harus ada. Oh ya, ini pemaksaan mau. Terima kasih. Kaitannya dengan tadi kesepakatan kelas ini. Kalau kelas berapa? Kelas 1, 2, 3. Kayaknya diajak membuat kesepakatan itu anyar dan belum dan apa itu andai kata difasilitasi dengan orang tuanya seperti parenting mungkin baru bisa. Ya. Nah ini coba adakah pengalaman yang mana itu terkait dengan CDB ini yang diadakan di tingkat kabupaten mungkin dari teman-teman kabupaten ada yang sudah tutup kelas sekolah khususnya karena sama saya kelas 1, 2, dan 3 jadi ngomong seperti itu belum tinggal minta mudah tapi kalau ingin didatangkan orang tuanya diajak bersama-sama membicarakan itu mungkin baru bisa. Coba terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi untuk keyakinan kesepakatan kelas untuk kelas rendah itu memang benar sekali karena ya kelas 1, 2, 3 itu belum bisa kita ajak untuk bernalar kritis ya. Jadi tetap harus dengan kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kita memberikan tuntunan. Jadi kita menjelaskan apa itu keyakinan, apa itu nilai kebajikan. Nanti kita berikan contoh-contoh konkretnya. Kita misalnya bisa memberikan kasus, misalnya si A itu sering tidak mengerjakan tugasnya. Nah, bagaimana seharusnya itu? Nah, jadi kita ajak ngobrol. Nanti dari situ kita bisa mendapatkan keyakinan dari anak-anak. Jadi bersama, tetap kita sebagai guru itu harus membimbing, menuntun mereka. Juga kita bisa sekali kita melibatkan stakeholder atau parenting atau orang tua siswa ya. Karena untuk kelas 1, 2, 3 memang tetap belum bisa kalau kita lepaskan untuk membuat kesepakatan kelas. Kelas 5 pun sama Pak. Jadi kemarin itu tidak bisa langsung kesepakatan A, B, C, tidak bisa. Tapi saya itu harus memberikan pemantik dulu. Saya harus memberikan pancingan biar nanti itu dapat satu kesepakatan dan beberapa kesepakatan selanjutnya. Seperti itu Pak. Jadi apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih sayangnya. Oke, saya minta untuk Bapak Ibu Guru memberikan refleksi terhadap materi kita hari ini. Coba dipersilakan siapa yang berkenan. Yang Bapak Ibu dapatkan dari data ini. Ya, oke silakan. Terima kasih Bu. Kurang lama Bu. Ya, terima kasih Mbak. Ya, siapa? Dari saya khususnya Mbak, ini dengan adanya tadi penjelasan tentang diseminasi budaya positif, maka kita para pendidik jadi banyak sekali pengetahuan yang bisa kita peroleh dan mudah-mudahan juga kita bisa nanti untuk melaksanakan apa yang sudah kita terima tadi. Ternyata untuk mendidik itu kita sebenarnya sudah tidak ada lagi kata hukuman, tapi konsisten, konsekuensi dan secara konsisten. Nah, kalau anak-anak sudah mau melaksanakan konsekuensi secara konsisten, saya yakin nanti kedisiplinan itu akan terbentuk secara mandiri tanpa ada paksaan. Ini kira-kira materi saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, yang lainnya dari Pak Guru. Ada lagi yuk. Masa Saya makanan masih jadi
Saya hanya menambah masalah karena hukuman tadi yang konsekuensi ya. Itu dalam pelajaran PJOK itu saya kira hukuman itu hal yang biasa. Tapi kalau saya ada murid yang datang terlambat, tadi muridnya itu sudah lari 3 kali, saya tambah yang terakhir untuk 5 kali. Dan saya kelas dhuwur, kelas tinggi dan kelas rendah itu rotok sulit sih rendah. Apalagi saya itu sebagai guru PJOK kadang-kadang coba sabar. Kelas guru kok ngono kae tak niki wae. Wis ora kalau tak niki wae. Ora hukum ora cara iki konsekuensi tadi. Wong tak tunggu dari sisi sadar. Nek tak niki wae iki yo bocah yo kan anak-anak. Contohnya variasi mau yo ini tak niki wae. Tak niki lha siswi wis rasa main pelajar PJOK, kuwi nang jero wae utawa kena kantor karo Pak Manton. Jadi kok lanjut kita itu sadar. Nah itu namanya pembuat merasa bersalah. Itu jadi ini kelas 1 itu tadi ya kelas 2 tadi. Nek kula iki kita dan guru olahraga ya cocok demo. Lah kelas 1 kalau ini paling kumpul-kumpul kabeh. Kalau jalan gimana? Kalau tak tahu boy. Lalu itu kok doa. Ulang ini juga. Nek perlu uang tua nih, aku piye kalau ya tak kira sudah. Tak kira ya. Aku tuh boy, nane dohoro aku nih boy, ya begitu kocok-kocok. Nek nawar jangan kalau sentak, masalahnya uang tua nih nanti kalau aku cok tak sentak. Gak malah dong pertanang. Bisa bangun ibu tak sentak. Ini mawon kula teh masalah nggih napa niku monggo kadang-kadang kelas tinggi datangnya bapak namo kok senengane misalnya tambah sampe volley terus Pak. Kula kan saya aja nek nggon volley mangke pelajaran tambahan. Itu ngeten mawon dulu. Terima kasih Pak Sartono. Jadi untuk memberikan dukungan ketika ya sudah Pak. Jadi tadi mati lanjutkan. Jadi untuk memberikan dukungan ketika pelajaran olahraga, kan ketika olahraga itu kan anak melakukan kegiatan. Kalau anak tiba-tiba datang terlambat langsung ikut kegiatan olahraga, kira-kira apa yang akan terjadi? Bingung. Kok bingung? Ngos-ngosan. Misalnya nih, saya jadi teman-teman itu sudah pase, ya. Terus saya, iya betul sekali, maaf. Jadi refleks. Jadi memang harus lari dulu karena itu untuk pemanasan, ya kan? Iya. Nanti kalau si anak jadi cedera bagaimana? Ya kan? Jadi tidak masalah ketika ada anak terlambat ketika pelajaran PJOK, Pak Guru memberikan dukungan untuk lari karena memang harus pemanasan dulu. Tadi kan belum sempat untuk pemanasan kan Pak? Nah betul, jadi diberikan dukungan. Oke, jadi itu memang bagian dari kegiatan sebelum melaksanakan olahraga. Terima kasih. Apakah ada refleksi atau berbagi dari Bapak Ibu guru yang lain? Ada tidak? Cukup jelas ya? Ya, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan destinasi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan apa ya namanya tadi apa Pak Guru? Guru? Restitusi. Ya, kita dapat positif. Ya, itu semoga kita dapat mengimplementasikan dalam kelas dan sekolah kita. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini berjalan dengan sangat baik, lancar, alhamdulillah. Harapan
harapannya kita dapat mengimplementasikannya dalam lingkungan belajar di SDN Negeri Wonosobo ini. Harapan kita dapat menumbuhkan dan mewujudkan kedisiplinan dan budaya positif di kelas dan sekolah kita, bahkan di luar lingkungan sekolah kita. Demikian kegiatan pada hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.